Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my video. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran terpadu, salah satunya dengan model web. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Sebelum itu, mari kita lihat apa saja yang kita bahas pelajaran pada hari ini. Yang pertama, pengertian model web. Yang kedua, karakteristik model web. Yang ketiga, penggunaan model web. Yang keempat, pelaksanaan model web. Yang kelima, kelebihan model web. Yang keenam, kekurangan model web. Dan yang terakhir, contoh dari penerapan model web. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian model web. Menurut Fogarty tahun 1991 menjelaskan suatu pola belajar mengajar dalam pembelajaran terpadu yang menggunakan topik atau tema untuk memadukan dan mengaitkan beberapa konsep yang saling berkaitan menjadi satu paket pembelajaran. Pembelajaran terpadu model web merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Tematik ini bisa ditetapkan dengan diskusi antar guru atau negosiasi antar guru dengan siswa. Sehingga model web ini adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik, dimulai dengan menentukan tema, kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema dengan mata pelajaran yang terkait. Diaplikasikan secara luas. Yang kedua, tema dapat diaplikasikan secara mendalam. Yang ketiga, tema dapat menunjukkan pola dasar. Yang keempat, tema dapat menjabarkan persamaan dan perbedaan. Dan yang kelima, tema harus menarik. Model web memiliki 6 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menekankan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, memberi pengalaman langsung kepada siswa. Yang ketiga, fokus dengan tema-tema berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Dan yang keenam, prinsip belajar sambil bermain dan kata. Berikutnya ada penggunaan model web. Tahap atau langkah untuk membuat rancangan pembelajaran terpadu model web ini sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mempelajari kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi tema dan subtema, serta memetakannya. Yang ketiga, kita harus mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema yang telah kita pilih. Yang keempat, kita harus menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang sudah kita pilih. Yang kelima, kita harus menyusun rencana kegiatan mingguan. Dan yang terakhir, kita harus menyusun rencana kegiatan harian.
pelaksanaan pembelajaran tematik model web. Pelaksanaan pembelajaran tematik model web dibagi menjadi 4. Yang pertama, pemetaan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator dalam tema. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan untuk mengenai kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan pada tema yang dipilih. Yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Dan yang terakhir, menunjukkan kata kerja operasional yang dapat terukur dan dapat diamati. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan dari model web. Kelebihan yang pertama, pemilihan tema yang menarik akan meningkatkan motivasi siswa. Yang kedua, sangat familiar dan mudah bagi guru. Yang ketiga, memudahkan siswa untuk melihat perbedaan. Dan ini kekurangan dari model web. Yang pertama, relatif sulit. Nah, di sini dapat kita lihat ada gambar dari model web, di mana dapat kita lihat juga di sini ada kotak kecil yang merupakan tema yang kita gunakan dalam pembelajaran itu sendiri. Tema yang kita gunakan merupakan hal yang umum dan juga potensial. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan terakhir. Pembelajaran terpadu model ini menentukan tema. Sebagai contoh, saya mengambil tema keluarga. Dari tema ini dikembangkan dan dipadukan menjadi sub-sub tema yang ada pada beberapa mata pelajaran. Misalnya IPA, saya mengambil subtema mengenal berbagai langit dan peristiwa alam atau cuaca dan musim, serta pengaruh terhadap kegiatan manusia. Contoh kegiatannya, siswa diajarkan tentang macam-macam benda langit dan peristiwa alam yang terjadi di sekitar. Siswa diharapkan dapat menjaga kebersihan rumah. Lalu, mata pelajaran yang kedua, IPS. Saya mengambil subtema mendeskripsikan lingkungan rumah. Adapun contoh kegiatannya, siswa diajarkan untuk mendeskripsikan lingkungan rumahnya masing-masing. Mata pelajaran yang ketiga, matematika. Saya mengambil subtema mengenal bangun datar. Contoh kegiatannya, siswa diajarkan tentang bentuk-bentuk bangun datar, misalnya pintu rumah berbentuk persegi panjang, jendela berbentuk persegi. Kemudian, mata pelajaran yang keempat, bahasa Indonesia. Saya mengambil subtema memahami teks pendek dengan membaca nyaring. Contoh kegiatannya, siswa membaca teks tentang kehidupan keluarga yang harmonis. Dan mata pelajaran yang terakhir, PPKN. Saya mengambil subtema menerapkan kewajiban anak-anak di sekolah. Contoh kegiatannya,
Siswa diajarkan tentang mengikuti tata tertib di rumah, bekerja sama dengan anggota keluarga dengan baik. Wah, nggak terasa ya kita sudah belajar modern web. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.